Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Marni dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tokoh pujangga baru Sultan Takdir Alis Jabana dan Armin Pans. Sejarah perkembangan sastra pujangga baru. Angkatan pujangga baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra pujangga baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Angkatan pujangga baru tahun 1930 sampai 1942 dilatar belakangi kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Pertama, kami poetra dan poetri Indonesia mengaku bertumpah darah Jang Satu Tanah Air Indonesia. Kedua, kami poetra dan poetri Indonesia mengaku berbangsa Jang Satu Bangsa Indonesia. Ketiga, kami poetra dan poetri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Melihat latar belakang sejarah pada masa Angkatan Pujangga Baru, tampak Angkatan Pujangga Baru ingin menyampaikan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada masa ini, terbit pula majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabana, Amir Hamzah, dan Armin Pans. Pada masa Angkatan Pujangga Baru, ada dua kelompok sastrawan pujangga baru, yaitu pertama kelompok seni untuk seni, yang kedua kelompok seni untuk pembangunan masyarakat. Ciri-ciri sastra pada masa Angkatan Pujangga Baru antara lain: yang pertama, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menceritakan kehidupan masyarakat kota, persoalan intelektual, emansipasi, struktur cerita atau konflik sudah berkembang. Yang ketiga, pengaruh barat mulai masuk dan berupaya melahirkan budaya nasional. Yang keempat, menonjolkan nasionalisme, romantisme, individualisme, intelektualisme, dan materialisme. Pelopor sastra Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu Sultan Takdir Alis Jabana. Sultan Takdir Alis Jabana lahir di Natal, Sumatera Utara 11 Februari 1908 dan wafat pada tanggal 17 Juli 1994 di usia 86 tahun. Sultan Takdir merupakan tokoh yang melakukan pergerakan modernisasi perkembangan bahasa Indonesia sehingga menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menjadi pemersatu bangsa. Hal ini berdasarkan dari jasa beliau sebagai pengarang yang pertama kali menulis tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, Sultan Takdir bersama dengan Amir Hamzah dan Armin Pans mendirikan majalah Pujangga Baru. Majalah ini membawa corak baru dalam dunia kesusastraan Indonesia. Dalam majalah ini berisikan beberapa tulisan yang mengarah kepada pembaruan ala barat. Pada Angkatan Pujangga Baru, Sultan Takdir menulis novel, puisi, esai-esai sastra, buku pengetahuan, tata bahasa, dan karangan-karangan ilmiah tentang filsafat serta ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Karya-karya yang dihasilkan Sultan Takdir memuat suasana kegembiraan dan optimisme. Karya yang beliau tulis adalah sebagai bentuk dorongan untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang modern. Apa sajakah karya dari Sultan Takdir Alis Jabana tersebut? Yang pertama yaitu novel Layar Terkembang, yang kedua yaitu novel Anak Perawan di Sarang Penyamun, yang ketiga yaitu fiksi Ning Majapahit, yang keempat yaitu Posisi Aku dan Tuhanku, yang kelima yaitu artikel Penemuan Jodoh.
karya dari Sultan Takdir Alis Jabana. Karyanya yang paling terpopuler yaitu Layar Terkembang. Novel ini ditulis oleh Sultan Takdir Alis Jabana dan terbit di tahun 1936. Novel ini bercerita tentang dua bersaudara, Tuti dan Maria, yang bertemu dengan pemuda, mahasiswa kedokteran bersama Yusuf. Singkat cerita, Yusuf jatuh cinta sama Maria, adik Tuti yang orangnya ceria, sedangkan Tuti ini orangnya lebih pendiam, serius, sukanya baca buku di dalam kamar. Tapi kemudian hari, Maria sakit TBC dan akhirnya gak ketolong deh. Sebelum meninggal, dia minta Yusuf dan Tuti buat nikah. Soalnya Maria gak mau kakaknya ini hidupnya kesepian karena terobsesi dengan wanita mandiri dan lebih sibuk mendidik orang-orang di desa agar menjadi lebih pintar, tapi lupa sama kisah cintanya sendiri. Novel ini banyak banget nyeritain soal obsesi Tuti untuk menjadi wanita mandiri dan juga memajukan orang-orang di sekitarnya dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Banyak yang bilang kalau pemikiran feminim di Indonesia melalui tulisan dimulai di novel ini. Pelopor Sastra Angkatan Pujangga Baru yang kedua yaitu Armin Pence. Salah satu karya Armin Pence adalah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Armin Pence adalah salah seorang pendiri majalah Pujangga Baru yang lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara 18 Agustus 1908 dan meninggal 16 Februari 1970 di Jakarta karena pendarahan di otak. Istrinya Nyonya Pujiati Youngblood meninggal 6 Mei 1981 di Zurich, Jerman. Dia adalah adik kandung sastrawan Sanusi Pence. Dia pernah mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse atau HIS dan ELS, Tanjung Balai, Sibolga, dan Bukit Tinggi. Tahun 1923, ia mengikuti pendidikan di Sofia, Jakarta. Kemudian tahun 1927 memasuki NIAS di Surabaya. Karena minatnya tertumpu pada bahasa dan sastra, ia pindah ke AMS A1 Sastra Barat di Solo dan tamat tahun 1931. Karyanya terbit dalam berbagai majalah. Dramanya yang berjudul Lukisan Masa terbit dalam Pujangga Baru nomor 11 tahun 1937, Nyai Lenggang Kencana dalam Pujangga Baru nomor 11 tahun 1939, Jinak-Jinak Merpati dalam Kebudayaan Timor nomor 3 tahun 1945, dan Antara Bumi dan Langit dalam Indonesia nomor 4 tahun 1952. Novelnya yang terkenal Belenggu terbit pertama kali tahun 1940 dalam majalah Pujangga Baru. Novel ini mendapat reaksi yang hebat dari kalangan peneliti dan pengamat sastra Indonesia. Salah satu karya dari Armin Pence yang paling terkenal adalah Belenggu. Belenggu merupakan karya Armin Pence yang terbit tahun 1940 yang penerbitnya adalah Dian Rakyat. Nah, novel ini disinyalir banyak terinspirasi oleh teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Novel ini ceritanya tentang cinta segitiga seorang dokter, istrinya, serta temannya yang akhirnya membuat mereka kehilangan semua orang-orang yang mereka cintai. Tahu nggak? Tadinya setelah novel ini selesai ditulis, dia ditolak sama Balai Pustaka karena dianggap enggak bermoral pada zamannya. Padahal cerita Belenggu ini memang mencerminkan kehidupan orang-orang intelektual pada zaman tersebut. Pada kurang bisa menerima kenyataan, ya orang-orang ini. Inti dari novel Belenggu adalah bagaimana manusia selalu terbelenggu oleh masa lalu yang berakibat pada keputusan di masa depan. Bahasa singkatnya yaitu gagal move on. Sungguh aneh tapi nyata ya guys.
Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.